Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Gagak Sipat Boyolali, Jawa Tengah merupakan milik Wong Solo Group yang dikelola Yayasan Bangun Gizi Nusantara bermitra dengan Badan Gizi Nasional. Terdapat total 4 dapur untuk memproduksi makanan program MBG. Di SPPG Gagak Sipat terdapat 2 dapur dengan 70 karyawan di masing-masing dapur. Setiap dapur mampu memproduksi hingga 6.000 porsi makanan dengan biaya operasional Rp500 juta. Sedangkan di Sukoharjo, SPPG Wong Solo Group ini juga memiliki 1 dapur dengan kapasitas produksi 6.000 porsi. Membutuhkan biaya operasional Rp250 juta. Makanan yang diolah di sini disalurkan ke sejumlah sekolah di Kabupaten Sukoharjo. Menurut Kepala SPPG Dapur 1 Gagak Sipat Boyolali, Yuwida Salmalova, untuk bisa menghasilkan 6.000 porsi setiap hari, proses memasak dimulai sejak malam hari. Sementara bahan baku sudah tiba di dapur sejak sore hari. Pengiriman paket MBG dibagi menjadi 2 kali, karenanya proses memasak pun dilakukan sebanyak 2 kali. Sedangkan untuk menu, SPPG Gagak Sipat mendengarkan usulan atau permintaan baik dari siswa maupun guru. Setiap hari menu selalu berganti dan menu makanan bagi siswa TK, SD, dan SMA dibedakan. Hal ini dilakukan agar siswa tidak bosan dan bisa makan sesuai dengan permintaan tetapi kandungan gizi tetap terpenuhi. Chef ya, kita pakai sistem. Jadi orang masak itu tinggal menaruhkan barang. Jadi dia harus mikir bikin pastanya, bikin apa, racian bumbu. Kita nggak ada di situ, jadi sehingga masih tepat lah. Jadi standarisasi tidak akan salah masakan, mesti ya sesuai apa yang kita harapkan. Kalau dari pandangan seorang pengusaha kuliner, apakah ini sebenarnya masuk atau gimana, Pak? Ya, saya kira untuk mengawali ini mungkin saya kira 10.000 ya udah cukup ya. Kita belanjakan betul 10.000 itu. Dengan pembagian tugas masing-masing dan jadwal kerja sistem shift, SPPG Gagak Sipat mampu menyediakan 12.000 porsi MBG secara tepat waktu. Distribusi makanan ditunjang dengan 4 mobil dan 2 sepeda motor. Untuk pengiriman tahap pertama yang diperuntukkan bagi siswa TK dan SD, paket MBG harus sudah dikemas pukul 7 pagi. Dengan demikian, para siswa penerima manfaat MBG sudah bisa menerima makanan pada pukul 9. Pengiriman tahap kedua untuk siswa SMA dilakukan menjelang waktu makan siang. Wadah makanan dari stainless steel diharapkan membuat makanan masih dalam kondisi hangat saat diterima, tidak bau ataupun basi. SPPG ini didirikan oleh pengusaha kuliner Puspo Wardoyo. Untuk bisa menjadi mitra MBG, Puspo harus membuat dapur yang sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Tak hanya bentuk bangunan dapur, sejumlah peralatan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan standar dari Badan Gizi Nasional. Ia mengaku harus mengeluarkan modal miliaran rupiah untuk membangun dapur SPPG Gagak Sipat Boyolali dan SPPG Gentan Sukoharjo. Menurut Puspo, program MBG ini bisa berjalan dengan lancar jika para mitra MBG berasal dari kalangan pengusaha catering atau pengusaha kuliner. Mereka tidak akan kewalahan ketika mendapatkan pesanan yang banyak karena telah memiliki peralatan dan sistem yang memadai. Puspo berharap program MBG tetap masuk hitungan bisnis walaupun mitra harus menalangi dahulu. Niatnya bergabung menjadi SPPG adalah membantu program pemerintah dalam hal pemenuhan gizi anak-anak. Puspo mengaku siap jika nantinya ditunjuk sebagai mitra MBG di seluruh wilayah Indonesia, karena saat ini usaha kulinernya ada di hampir seluruh wilayah Indonesia. Meskipun Puspo menjadi mitra MBG pemerintah, untuk memenuhi kebutuhan bahan baku MBG, Puspo juga menggandeng UMKM dan koperasi sekitar lokasi dapur. Ia juga mempekerjakan warga di sekitar dapur SPPG-nya. Sejumlah sekolah penerimaan manfaat makan bergizi gratis di wilayah Boyolali mengaku senang dengan menu yang disajikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Gagak Sipat. Selain setiap hari menu MBG berganti, para siswa juga bisa memberikan usulan menu lainnya. Salah satunya di SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali. Para siswa tampak antusias setiap hari mendapatkan menu MBG.
Selain enak dan bergizi, mereka juga bisa menghemat uang jajan. Bisa hemat juga gitu. Terus kan makannya juga bergizi, mungkin bisa nambah gizi juga buat anak sekolah. Ya, biasanya lengkap kayak gini, protein, terus ada buah juga, ada sayur. Biasanya daging, lele kayak gitu, telur rebus, gitu makanannya nggak yang berminyak-minyak banget gitu. Iya, ganti-ganti tiap hari. Pemerintah saat ini tengah menggenjot pengadaan dapur MBG di berbagai wilayah di Indonesia agar program makan bergizi gratis ini bisa cepat merata ke seluruh wilayah Indonesia. Sri Hartono, Solo, Jawa Tengah.